Pemirsa, Anda masih bersama Tafsir Al-Misbah. Kita akan kembali pada sesi pertanyaan dan kita akan langsung saja. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya langsung pada Pak Quraisy. Nama saya Ibu Ade. Bagaimana akhirnya Nabi Ibrahim mengakui Allah yang Maha Kuasa? Pertanyaan saya Pak Quraisy, apakah Nabi Ibrahim itu mendapat wahyu seperti Nabi Muhammad? Iya, kalau kita berkata Nabi Ibrahim, Nabi itu adalah seorang manusia yang mendapat wahyu dari Tuhan. Jadi beliau mendapat bimbingan Allah. Hanya dalam konteks ketuhanan, Allah menganugerahkan manusia akal. Ya toh? Jadi sebenarnya walaupun tidak mendapat wahyu secara langsung dari Allah, Allah sudah menganugerahkan kepada kita manusia ini potensi untuk mengenal dalam batas-batas kemampuan kita sebagai manusia bahwa Dia itu wujud dan Maha Esa. Kalau kita membiarkan seseorang tinggal di suatu tempat yang tidak ada manusia, tapi dia menggunakan pikirannya melihat alam keliling, dia pasti akan berkata bahwa ada Tuhan, ya kan? Nah, yang menjadikan kita itu tidak percaya Tuhan adalah lingkungan kita, bacaan kita, nafsu kita, setan. Dalam ajaran Islam, semua manusia dilahirkan membawa fitrah, ya kan? Yeah. Itu sebabnya Lebaran, Idul Fitri, kita kembali kepada fitrah kita. Nabi Ibrahim dalam konteks mencapai keyakinan, menurut ayat kita ini, diarahkan jiwa raganya untuk melihat kuasa Allah yang begitu hebat, ya kan? Jadi semakin sadar seseorang tentang kuasa Allah, semakin dalam pengetahuan seseorang tentang alam raya, itu semakin dekat dia untuk meyakini. Saya bukan berkata percaya, untuk meyakini tentang keesaan Allah. Ya kan? Seperti ibu, kalau ada 2 tukang masak di rumah, masing-masing kuasa, masakannya jadi tidak enak, Bu. Ya kan? Nah, kalau ada 2 di alam raya ini yang mengaturnya, pasti tidak akan seindah ini, bahkan bisa jadi tabrakan. Ya kan? Oke, baik. Selanjutnya, saya dengan Ferry. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa ciri-ciri agama Hanif sesuai dengan ayat 79 tadi. Mohon penjelasan dari Pak Quraisy. Terima kasih. Hanif. Ya, mungkin kita bisa berkata begini. Agama itu ada ayat fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Arahkanlah wajahmu. Tadi kita sudah keterangkan wajah, ya. Arahkan seluruh totalitas dirimu kepada agama secara lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah agama yang lurus, yang hanif itulah fitrah Allah yang atas dasarnya manusia diciptakan. Jadi agama yang lurus itu, yang hanif itu adalah yang sesuai dengan jati diri manusia. Kalau ada agama misalnya yang larang Anda kawin, bukan agama yang benar. Karena semua orang senang. Ya kan? Kalau ada agama yang larang Anda menyanyi, suka nyanyi dah. Itu tabiat manusia. Dia hanya mengarahkan jangan nyanyi yang melanggar, ya kan? Agama ini, karena itu agama yang hanif, kalau dia menetapkan suatu ketetapan dan ternyata itu berat Anda lakukan, dia katakan tidak usah, saya ganti yang lain. Karena ini hanif, sesuai dengan kita. Ya kan?
Sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan sifat fitrah kita, sesuai dengan jati diri kita. Nah, agama yang hanif itu, kita kembali lagi lihat, kita ini manusia diciptakan Allah sesuai dengan petanya, itu istilahnya, sesuai dengan petanya. Kita ini berpotensi untuk meneladani sifat-sifat Tuhan sesuai kemampuan kita sebagai makhluk. Nah, saya beri contoh, Tuhan makan? Tidak. Tidak makan, tidak minum, tidak kawin, ya kan? Kita contohi Tuhan melalui puasa. Jangan makan, jangan minum, jangan hubungan suami istri, tetapi sesuai kemampuan kamu sebagai manusia. Kamu tidak bisa puasa terus siang malam ini. Itu agama hanif, agama fitrah. Oke, baik, Bapak. Mungkin bisa dijelaskan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran kita, saya kira begini ya. Yang pertama, kita kita dalam konteks mengenal Allah, kenalilah ciptaannya, pelajari ciptaannya. Kita pasti akan sampai kepada suatu kesimpulan bahwa Dia Maha Esa. Itu mungkin yang sebelum itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk berbicara yang baik dan hormat kepada orang tua walaupun dia salah. Ya kan, itu tadi. Nah, yang ketiga, bahwa tingkat tertinggi dari kepercayaan dinamai yakin. Karena ketika itu semua tanda tanya yang pernah ada di dalam hati itu akan sirna dengan keyakinan itu. Saya kira itu. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Quraish Shihab. Pemirsa, demikianlah pembahasan dari ayat-ayat surah Al-An'am yang diantaranya menegaskan ketauhidan yang benar, yakni menghadapkan wajah secara tulus dan murni dengan penuh keyakinan kepada Allah pencipta langit dan bumi. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab pada episode yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.